Saya kalau ketemu polisi, mohon maaf, mulut saya suka jahat. Kata orang Melayu, mulut saya ini memang mulut jahat kalau ketemu polisi. Saya perlu jelasin, saya ini hubungannya sangat dekat dengan kepolisian karena tujuannya tidak ada lain untuk mengingatkan teman-teman di kepolisian. Ternyata hari ini Adinda Kapolsek, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja kepolisian itu di atas 80%. Itu menunjukkan masyarakat Indonesia, masyarakat Wajok, masyarakat Jungkat masih percaya kepada polisi. Yang penting dijaga dan bahkan ditingkatkan. Mudah-mudahan besok tak ada lagi tilang di pinggir jalan. Anak kita datang ke masjid itu kita udah syukur. Mau datang bermain di masjid itu masih syukur, yang penting gak bawa najis dan tidak merusak. Anak datang ke masjid itu syukur. Yang bahaya kalau bapaknya nggak pernah datang ke masjid. Kalau kita merasa malu kepada pimpinan, kalau kita merasa malu kepada bos perusahaan, apakah tidak lebih layak kalau kita merasa lebih malu kepada Allah? Aku ini Tuhanmu, kata Allah. Aku ini yang menciptakanmu. Aku yang menjamin hidupmu. Aku yang menjamin rezekimu. Aku mengampunimu. Yang penting engkau mau bertaubat kepada aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan, para imam serta takmir masjid yang hadir pada malam hari ini di Kecamatan Siantan, Kapolsek Siantan, Kapolsek Jungkat yang masih sangat muda, tapi gelar akademiknya sudah luar biasa. Beliau sudah seorang doktor, berarti sudah selesai S3-nya. Beliau doktor Kusdarwanto SHMH, Ketua MUI Kecamatan Jungkat. Orang tua kita Haji Usman, Haji Maila, semoga dirahmati Allah. Kepala Desa Haji Basri, Haji Abbas, semoga beliau senantiasa dalam kesehatan, amin. Mampu mengemban amanah sebagai pemimpin di desa ini. Yang mewakili dan ramil Mas Supri, matur suwun sampun hadir teng acara niki. Kemudian para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat saya Haji Heri. Haji Heri ini temen. Kalau biasanya jadwal yang harus masuk melalui asisten saya itu minimal 4 bulan, minim sekali. Kadang-kadang setahun 2 tahun mesti masuk. Tapi kalau Haji Heri pengecualian, Pak. Sempat Haji Heri itu enggak saya terima jadwalnya, ngamuk-ngamuk nanti. Karena memang sahabat saya. Ibu,
Sehat semuanya. Kita doakan ibu-ibu mudah-mudahan sehat, panjang umurnya, banyak rezekinya, banyak anaknya. Bapak-bapak juga kita doakan panjang umur, banyak rezekinya, banyak anaknya, banyak istrinya. Amin. Serius Pak, hidup itu kalau bicara capek semuanya capek. Yang hadir malam ini saya yakin memiliki kegiatan dan aktivitas. Kadangkala kita berangkat ke tempat kerja terburu-buru, berangkat dari rumah hanya untuk mencari rezeki Allah terburu-buru. Kapolsek juga terburu-buru, karena memang manusia diciptakan oleh Allah dengan sifatnya yang selalu terburu-buru. Wa khuliqal insan ajula. Parahnya lagi, sudah terburu-buru suka ngeluh. Sifat manusia, macet dikit ngeluh. Yang lebih aneh orang Pontianak, hujan seminggu ngeluh. Allah baik, karena 1 minggu mengeluh hujan, Allah kirim kemarau 1 minggu. Salah lagi. Salah Pak. Hujan salah, panas salah. Tapi Allah masih baik. Digabung sama Allah Pak. Hujan panas, tak ada yang keluar. Apa pula tak keluar? Berhantu kata orang sana. Manusia itu sifatnya ngeluh, sifatnya terburu-buru, sifatnya tidak pernah puas, sifatnya selalu pengen dirinya bahagia. Jadi mohon maaf malam ini mungkin ceramah saya agak sedikit kurang fresh, karena memang atas izin Allah dalam 1 bulan ini Pak Kapolsek, saya harus putar Kalimantan Barat ini. Karena bulan ini mungkin saya harus banyak menghadiri pengajian di beberapa tempat di Pulau Jawa sana. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang Jungkat ini orang Wajo ini ya, Wajo ya, orang Wajo ini banyak anaknya rupanya ya. Ini yang kedengeran suara anak-anak semuanya. Tapi nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Anak kita datang ke masjid itu kita udah syukur. Mau datang bermain di masjid itu masih syukur, yang penting nggak bawa najis dan tidak merusak. Anak datang ke masjid itu syukur. Yang bahaya kalau bapaknya nggak pernah datang ke masjid. Betul? Betul? Nggak pernah datang masjid tapi nanti mati harus ke masjid. Dia nak ketawa imam. Macam itu memang. Ada enggak? Ada macam itu? Bukan ada, belum kok. Ketika ditanya kenapa Anda terburu-buru ke tempat kerja Pak Kapolsek? Kenapa terburu-buru datang ke tempat kerja? Alasannya apa? Biar tepat waktu dan malu kalau sampai ketahuan pimpinan. Mas Supri datang ke tempat kerja, ke kantor pasti terburu-buru, khawatir ketemu kawan yang lain, masuk kantor telat, merasa malu kepada yang lain. Tapi pernahkah kita terburu-buru datang ke masjid karena malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita merasa malu kepada Allah, ini masjid namanya apa nih? Hah? Masjid Nurul Iman. Nih, boleh saya berdiri Bu? Biar jelas saya nyempot mak-mak nih. Kalau memang kita merasa malu dengan Allah, masjid kita penuh. Sesibuk apapun kita mencari rezeki, sesibuk apapun kita bekerja, tapi kalau kita punya rasa malu kepada Allah, masjid itu ketika diperdengarkan azan,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malu kepada Allah. Kenapa? Karena yang memanggil itu Allah. Allah menyiapkan ampunan, Allah menyiapkan rahmat, Allah menyiapkan kasih sayang, bahkan Allah menyiapkan rezeki dengan segala hal dalam hidupmu. Allah jamin kalau salatmu dijaga, ibadahmu dijaga, hidupmu dijaga oleh Allah, bahkan rezekimu juga pasti dijaga oleh Allah. Paham Bu? Paham? Paham Pak? Kalau sudah paham, cukup sampai di sini saja ceramahnya. Kan yang penting paham Pak. Pak Kades, Pak Kades punya kewajiban bukan hanya memimpin di dalam pemerintahan saja Pak Kades, tapi punya kewajiban mengingatkan umat, punya kewajiban untuk mengingatkan jamaah untuk tidak lalai kepada perintah Allah. Kalau kita merasa malu kepada pimpinan, kalau kita merasa malu kepada bos perusahaan, apakah tidak lebih layak kalau kita merasa lebih malu kepada Allah? Sebesar apapun dosamu, Allah siapkan ampunan. Apa kata Allah? Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Ketua MUI, Pak Kades, para imam semuanya, apa kata Allah? Nabbi ibadi, sampaikan kabar besar ini kepada hamba-hambaku, jamaah masjid Desa Wajo Hulu, anni anal ghafurur rahim. Aku ini Tuhanmu, kata Allah. Aku ini yang menciptakanmu, aku yang menjamin hidupmu, aku yang menjamin rezekimu, aku mengampunimu. Yang penting engkau mau bertaubat kepada aku. Maka waktu demi waktu hidup kita ini semakin berlalu Pak. Beliau Ketua MUI ini kelihatan masih muda sekali nih. Ayah, mohon maaf, umur berapa ya? Berapa? 27. 27 umur ayahanda kita ini. Kenapa? Oh, sisanya tinggal 7 tahun maksudnya ya. Beliau ngangkat 7 waktu itu kan. Beliau hari ini usianya 77 tahun. Kita doakan beliau sehat selalu, amin. Kalau kita memang merasa malu kepada Allah, kenapa kita tidak terburu-buru datang ke masjid? Bukankah yang menjamin hidup kita ini Allah? Hei Bu, pengen jadi orang kaya apa miskin? Pengen jadi orang kaya apa miskin? Pengen jadi orang miskin apa kaya? Sedang-sedang saja. Emang nyanyi dangdut. Pak, pengen miskin apa kaya? Pengen kaya apa miskin? Semuanya pasti pengen kaya. Kaya yang sesungguhnya itu bukan bertumpuknya harta, kata Nabi. Kaya yang sebenarnya bukan ketika engkau memiliki kekuasaan yang hebat. Kaya yang sesungguhnya bukan ketika engkau memiliki harta benda yang banyak. Tetapi kekayaan yang sesungguhnya, kata Nabi, adalah ghinaun nafsi, kaya hati yang dibawa untuk ibadah kepada Allah. Walaupun hartanya sedikit, tapi berkahnya luar biasa. Ada orang kaya, banyak harta, banyak kekuasaan, tapi hidupnya tidak bahagia. Ada orang biasa, rezekinya sederhana, pekerjaannya hanya petani, tapi hidupnya luar biasa bahagia. Apa yang membedakannya? Karena hatinya selalu merasa puas dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Hairi dan teman-teman menyiapkan tema tingkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap Jumat, bahkan kemarin khatib mengingatkan di atas mimbar, ya ayyuhan nas ittaqullah. Setiap Jumat kita mendengarkan nasihat dari para khatib, karena itu masuk dalam rukun khutbah. Kalau wasiat ittaqillah tidak dibaca, berarti satu rukun khutbahnya tidak terpenuhi. Khatib juga menyampaikan bahwa takwa yang paling sederhana adalah imtithalu awamirillahi wajtinabun nawahi. Takwa yang paling sederhana adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan diri dari hal yang dilarang oleh Allah. Ternyata sahabat Ali bin Abi Thalib memberikan klasifikasi khusus tentang makna takwa. Apa kata sahabat Ali bin Abi Thalib? Orang bertakwa itu yang pertama adalah al-khawf bil jalil, harus merasa takut kepada Allah. Yang kedua syarat takwa al-imanu bit tanzil, beriman kepada Al-Quran yang Allah turunkan. Yang ketiga ar-ridha bil qalil, merasa puas terhadap pemberian Allah walau mungkin kelihatannya kecil atau sedikit. Dan yang terakhir kata sahabat Ali bin Abi Thalib, syarat takwa adalah isti'dadun birrahil, mempersiapkan diri menghadapi kematiannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama kata sahabat Ali, orang bertakwa harus merasa takut kepada Allah. Yang jadi Kapolsek bertakwa pasti takut. Yang jadi dan Ramil ketika bertakwa kepada Allah pasti takut. Yang jadi MUI, yang jadi Kades, yang jadi RW, yang jadi RT, yang ibu rumah tangga, ketika bertakwa merasa takut kepada Allah, pasti melaksanakan perintah Allah dan merasa khawatir jika dirinya tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap karena Kapolseknya ini baru berapa minggu Adinda? Baru 1 minggu, masih muda, jabatan Kapolsek, gelar akademik S3, doktor, sudah punya istri. Hah? Oh, mohon maaf mak, jangan berdoa biar jadi menantu, udah punya bini deh. Anak berapa? 3. Wah, lancar jaya kawan. Saya kalau di kepolisian biasa aja bu. Saya kalau ketemu polisi mohon maaf, mulut saya suka jahat. Kata orang Melayu, mulut saya ini memang mulut jahat kalau ketemu polisi. Saya perlu jelasin, saya ini hubungannya sangat dekat dengan kepolisian karena tujuannya tidak ada lain untuk mengingatkan teman-teman di kepolisian. Ternyata hari ini Adinda Kapolsek, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja kepolisian itu di atas 80%. Itu menunjukkan masyarakat Indonesia, masyarakat Wajok, masyarakat Jungkat masih percaya kepada polisi. Yang penting dijaga dan bahkan ditingkatkan. Mudah-mudahan besok tak ada lagi tilang di pinggir jalan. Itu pun masyarakatnya juga harus sadar lalu lintas, jangan nggak pakai helm. Ya Pak Kapolsek ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau RT takut kepada Allah, halo, mana Pak RT? Angkat tangan. RT angkat tangan. Saya daftarkan surga sekarang juga. RW, ada RW?
Pak RW. Wah, hati-hati nih, bahasa saya agak gawat sedikit. Gini. RT, RW, Kades. Saya cuma menyampaikan nasihat Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab itu pengganti sahabat Abu Bakar Siddiq. Nabi wafat, digantikan oleh sahabat yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiin. Ada 4 sahabat utama yang menjadi khalifah. Pertama Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq selesai, digantikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu jabatannya 10 tahun dalam kepemimpinan menjadi khalifah. Apa kata Umar? Dan ini untuk RT, ini untuk RW, ini untuk Kades. Apa kata sahabat Umar? Sayyidul umam khadimuhum. Ini juga untuk Kapolsek, ini juga untuk Danramil. Apa pesan sahabat Umar? Setiap pemimpin harus melayani rakyat, bukan minta dilayani. Paham? Paham RT? Mulai besok jangan sembarangan tanda tangan. RW jangan sembarangan nak ngecap-ngecap. Pak Kades jangan main-main anggaran. Wah, bisa balik tak dapat amplop nih. Kapolsek, Adinda, abang cuma mengingatkan, jangan main-main dengan tanda tanganmu. Betul? Siapa yang ditilang kemarin? Tidak ada, belum. Baru 1 minggu. Biar jadi Kapolsek yang bertakwa kepada Allah, hati-hati dengan jabatanmu. Anda disumpah atas nama Allah dan di dekat kepala Anda ada Al-Quran. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ittaqudz zulmah. Takutlah kalian semuanya kepada kezaliman, sebab kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Betul? Kenapa Ustadz Zen ini jarang-jarang ceramah ngegas? Kok malam ini langsung ngegas? Gimana saya tak ngegas, Mak? Nyampe ke sini langsung ceramah. Ada juga air putih. Belum ada tambol nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya sampaikan apa adanya, Pak. Saya nggak punya kepentingan pribadi. Kepentingan saya adalah bagaimana saya menyampaikan syiar Islam agar hukum-hukum Islam tersampaikan dengan baik. Bukan masalah saya ingin menyindir, bukan masalah saya ingin menyinggung siapapun. Saya takut dituntut di hadapan Allah gara-gara saya tidak menyampaikan hukum ini. Yang pertama, takutlah kepada Allah, karena orang bertakwa adalah al-khauf bil jalil, merasa takut kepada Allah zat yang maha tinggi. Yang kedua, al-imanu bit tanzil. Orang bertakwa pasti beriman kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu perintah utama di dalam Al-Quran adalah salat. 83 kali Allah menyebutkan kata salat di dalam Al-Quran, menunjukkan bahwa salat itu tidak main-main, menunjukkan bahwa salat adalah suatu hal yang penting. Hubungan pribadi kita hanya dengan Allah, dan itu bisa terjadi dengan baik jika salat kita sudah baik. Jika salatmu baik, hidupmu baik. Jika salatmu betul, maka jabatanmu betul. Jika salatmu baik, insya Allah jabatanmu baik. Jangan berharap hidupmu baik kalau masalah salatnya saja belum baik. Jangan berharap rezekimu baik kalau hubunganmu di dalam salat dengan Allah tidak pernah engkau jaga dan engkau perbaiki. Maka perintah Allah di dalam Al-Quran adalah umat Islam diperintah salat. Salat adalah hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, tidak lihat dalam hatimu. Allahu Akbar.
mengagungkan asma Allah, menundukkan kepalamu sebagai bukti bahwa engkau patuh kepada Allah. Lihat hatimu, apakah hatimu sudah baik apa tidak. Agar komunikasimu dengan Allah menjadi baik, maka setiap engkau angkat tanganmu, tundukkan kepalamu dan lihat ke dalam hatimu. Ketika engkau takbir mengingat Allahu Akbar, ingat kepada Allah. Seperti apapun saat itu kita, sebanyak apapun dosa kita kepada Allah, sebesar apapun maksiat kita kepada Allah, seaib apapun kita di hadapan Allah, tapi ketika kita mengangkat tangan takbir Allahu Akbar, menundukkan kepala, pada saat itu Allah melihat engkau sebagai kekasihnya satu-satunya. Allah tidak lagi melihat dosamu, tapi Allah sedang melihat kebaikanmu, kepatuhanmu dan ketundukanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, syarat takwa adalah ar-ridha bil qalil, merasa puas terhadap nikmat Allah walaupun kelihatannya sedikit. Jangan mengeluh karena nggak punya uang, jangan mengeluh karena belum bisa beli sepeda motor, jangan sedih karena rumah kita masih sederhana, rumah kita masih terbuat dari kayu, atapnya masih dari daun, kemudian lantainya juga masih dari papan yang sederhana, tidak ada perlengkapan mewah, tidak ada lemari mewah, tidak ada sofa yang mewah, bahkan kulkas pun tidak ada. Jangan sedih, sebab kemewahan sesungguhnya adalah keridhaanmu kepada Allah ketika Allah menitipkanmu rezeki yang seperti itu. Boleh jadi kita benci akan hal itu, tapi sesungguhnya Allah menyiapkan kebaikan di dalamnya. Banyak orang senang dengan kekayaan, boleh jadi kekayaannya itu kelak yang menjadi musuh dan Allah tidak senang terhadap dirinya karena tidak pandai berterima kasih atas anugerah Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kita tidak berkata, ya Allah, terima kasih atas rezekimu ya Allah, walaupun rumahku papan ya Allah, lantainya juga papan, tiangnya hanya kayu bulat ya Allah, atapnya hanya dari daun nipah ya Allah, tidak ada kipas angin di dalamnya ya Allah, tidak ada kulkas ya Allah. Aku merasa bahagia ya Allah, karena kekayaan sesungguhnya adalah kesederhanaan itu sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya punya teman Pak, teman saya dari semua kalangan, karena memang saya dididik sebagai seorang muslim untuk tidak memilih teman dan kawan. Persahabatan saya dengan semua orang Pak, saya dibenci, dicaci dengan orang biasa saja. Kalau Anda memujiku, justru saya khawatir menyebabkanku menjadi sombong. Tapi seandainya Anda menghina dan mencelaku, biarlah Allah yang mengetahuinya. Karena sesungguhnya ketika Anda mencela saya, pada saat itu saya kemudian bermuhasabah, ya Allah, mungkin celaan orang itu betul ya Allah, dan diri ini memang yang salah ya Allah. Terima kasih atas celaan orang, terima kasih atas nasihat orang lain yang mungkin kedengarannya seperti hinaan di telinga ini. Untuk apa kita dipuji orang kalau menyebabkan kita menjadi angkuh dan sombong, merasa paling benar, merasa paling baik, bahkan merasa paling hebat di antara sesama. Allah tidak suka dengan orang yang berperilaku sombong. Apa firman Allah? Wala tamsi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Orang jungkat, Pak Kapolsek, wala tamsi fil ardi maraha, larangan Allah, janganlah engkau berjalan di atas bumi ini dengan membusungkan dadamu. Maksudnya apa? Tinggi hati, merasa paling baik, merasa paling betul dah hidup. Betul Mak Long, oh Mak Ngah, Mak Cu, hati-hati Mak Cu ya. Hidup ni ditengok dengan Allah.
Allah tengah tengok kita. Yang hebat tuh Allah. Jangan pernah terkecoh tentang dunia. Sebelah lewat pula. Biasa kok perempuan dah berkumpul 2 orang tu, tambah lagi yang lewat. Awal mula ngajak minum. Mana mak kah? Tak ada, warung lo. Sini lah ngopi ni. Awal nak ke warung niatnya 3 menit, jadi 3 jam. Ngandai ke di rumah sebelah. Apa yang disebut orang lewat, orang lalu ditengoknya. Kau tak tengok ke isteri Pak Kades? Apa pula? Kerodong yang merah tu apa? Belum bayar dengan aku, kata dia. Awal kerodong. Oh iyalah, tak masuk akal kan? Laki dia Kades. Aku ni yang bingung, Pak Kades tu dapat duit dari mana? Apa pula? Gaji Kades kan kecil, kata. Mohon izin Pak Kades, gaji Kades berapa sih? Hah? Gaji Kades mak juta, Bu. Gajinya kecil, sampingannya tuh yang besar. Mohon maaf Pak Kades, saya menasihati adik saja. Menasihati adik. Saya baik kenal dengan beliau dan saya itu orangnya sangat baik. Jadi tak mungkin lah beliau main tanda tangan. Tak mungkin beliau main anggaran. Kalaupun memang ada, kan cuma lewat RW itu. RW sebelah ya. Masya Allah, mudah-mudahan enggak ya. Kalau memang iya balikkanlah cepat. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang puas dengan nikmat Allah, dia tidak pernah melihat orang lain. Orang yang puas dengan nikmat Allah, dia tidak pernah membandingkan rezekinya dengan rezeki orang. Pekerjaanmu boleh sama, tapi rezekimu tidak akan mungkin sama. Gajimu boleh sama, tapi manfaatnya dan barokahnya tidak akan mungkin sama. Saya tanya dengan Kapolsek nih, gaji Kapolsek berapa sih? Ada 7 juta Pak Kapolsek? Kurang lebih, lebihnya berapa? Yang paling penting itu Kapolsek barokah. Cari yang halal. Cari yang halal. Karena yang halal biar sedikit hidup, kata orang tua itu berkah. Allah jauhkan penyakit. Allah jauhkan dari susah. Tengoklah mak-mak kita zaman dulu. Saya ini lahir 71. Zaman masih saya di kampung, belum ada listrik, belum ada jalan aspal. Jalan kita masih jalan kampung, kena hujan sikit becek. Hidup kami sederhana, tapi kenapa kami bahagia? Jangankan telepon atau handphone, jangankan teknologi. Orang zaman dulu kirim surat, waktu ngirim surat masih sakit. Pas nyampe ke tempat yang dikirim udah 40 hari meninggal, saking lama. Tapi pernahkah mereka mengeluh? Enggak. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sholatnya dijaga, ibadahnya dijaga, lisannya dijaga, pandangannya dijaga, rezekinya dijaga, hidupnya sehat. Seperti beliau umur 77 tahun masih normal. Saya umur 54 baca Quran pakai teropong. Tanya kan kawan sebelah, tak nampak kecil? Tak ada. Kata orang dulu ini terahum. Apa orang dulu bilang? Terahum. Orang sekarang bilang plus. Ini maksudnya apa ini? Saya ini lapar. Tisu pula datang. Emang kau pikiran ini kuda lumping gak apa?
Allahu Akbar. Tak ngerti orang tua nampak ni. Udahlah, jangan balik sini lagi ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, tengok mak-mak nih, nengok mak-mak yang ada di depan masjid nih, mak-mak di apa nih, desa apa nih, Wajah Ulu nih. Saya tengok nih, insya Allah semuanya ahli surga, semuanya ahli surga. Kok tahu Pak Ustadz? Ustadz Wali? Taklah. Kata Nabi, penghuni surga itu kelihatan wajahnya dari dunia, kelihatan. Sahabat bertanya, dari mana ya Nabi? Wajahnya penuh dengan penderitaan. Tol. Inilah dia yang dimaksud Nabi. Kenapa disebut penuh dengan penderitaan? Orang lain mengejar dunia, dia mengejar akhirat. Orang lain jam 2, jam 3 lena, terlepa dia dengan mimpi. Yang mengejar akhirat, ambil wudhu, orang ngantuk-ngantuk, terkantuk-kantuk, sampai digambarkan oleh Al-Quran, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nampak jelas di wajah mereka orang-orang yang selalu sujud kepada Allah, wajahnya putih kepucat-pucatan seperti orang sakit. Kenapa? Orang kurang tidur. Bukan orang tidur yang main gaplek, mak. Orang yang tidur kurang gaplek, gelap. Halo kawan, yang biasa main gaplek kawan, santai kawan. Oi, hati kawan. Jangan nak suka-suka betul main gaplek. Saya pun sama. Tapi bila jam 8, jam 9 di WA dengan bini, cepat balik kata dia. Ngeri pak. Kalau istri udah WA, kala-kala seperti dipanggil Kapolda. Kata orang Melayu, bedesot kita balik. Kalau kita merasa puas terhadap nikmat, dia tidak mengeluh, terima kasih ya Allah. Daripada kaya ya Allah, duit banyak, duit belonggo, datang ke dokter. Dokter kata, Pak Heri, siap dok. Mulai besok Pak Heri, jangan banyak makan daging. Emang kenapa dok? Wah, kolesterol di darah Anda sudah bermasalah ini. Jadi mulai besok, kalau bisa jangan lagi makan daging. Baik dok. 1 minggu datang lagi ke dokter, dokter diagnosa dan bilang, Pak Heri mulai besok ya, jangan terlalu banyak makanan yang mengandung purin. Purin itu penyebab datangnya penyakit yang namanya asam urat. Emping dan teman-temannya tidak boleh dimakan. Baik dok. Setiap datang ke dokter larangan datang. Kenapa? Enggak sehat. Kenapa enggak sehat? Banyak faktor. Makan banyak berlemak, kurang bersyukur. Tetangga lewat makan sop tulang, jangankan ditegur, ditengok pun tidak. Lalu tetangga nyium aroma, wah ini sedap Pak Heri ini. Tulang-tulang nampak nih, manyong nampak nih. Karena tak dibagi, kecewa tetangga. Aku doakan tersedak, kata dia. Tapi kalau orang itu sehat, pikirannya sehat, hatinya sehat, jiwanya sehat, datang ke dokter, dokter bilang, dok, saya ini sehat enggak dok? Oh sehat pak. Ada makanan yang dilarang? Oh bantai ya semua pak. Enggak ada pak. Walaupun makan kita hanya pakai daun pucuk ubi sambal belacan nyaman. Kenapa? Hatinya sehat,
pikirannya sehat, jiwanya sehat, badannya sehat. Kenapa sehat? Ternyata dia orang yang rajin ibadah kepada Allah dan senantiasa bersyukur, tidak mau membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain. Cobalah bandingkan hidupmu. Wah, udah mulai malam nampaknya. Saya tengok jam nih Pak, sekalian ngasih tahu cincin saya. Ini mahal Bu, mahal. Batunya biasa, batu biasa. Kemarin ditawar 6 miliar Pak. Batunya Ustaz, enggak lah, sama jarinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Gua aja Pak ya. Mohon maaf kalau kalimat saya agak pedas sedikit. Sebab saya ingin sebagai seorang muslim menginginkan hidup kita ini baik. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat kebaikan bagi kita. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan bandingkan rezekimu dengan rezeki tetanggamu. Jangan bandingkan uang yang Allah berikan kepadamu dengan orang lain. Cukuplah apa yang dimiliki. Kalau memang mau sama, tinggal ikhtiarnya saja. Perbanyak doa, kemudian ikhtiarnya cukupkan. Kalau hasilnya kurang maksimal, bukan berarti Allah tidak sayang. Justru kadangkala Allah sayang, kemudian Allah tidak kirimkan itu. Sebab kalau seandainya Allah kirimkan, mungkin lebih berbahaya dan mudarat. Bu, ada tetangga saya, yang namanya tetangga ini kan luas, 40 kanan, 40 kiri, 40 belakang, 40 depan. Kalau tetangga beli TV baru, sakit gigi dia. Ditengok tetangga beli TV 60 sakit gigi. Tak lama tetangga beli kulkas 3 pintu, sakit perut. 2 hari berikutnya beli sepeda motor besar, pusing kepala. Sebulan setelah itu tetangga beli mobil baru, pingsan dia. Pingsan pun masih minta sama Allah, ya Allah, kau tahu kan aku nih pingsan, ya Allah, aku nih pingsan nih, nengok tetanggaku beli mobil baru, ya Allah, tolonglah kau kirim aku mobil baru, ya Allah. Allah baik. Tak lama datang mobil ambulan jemput dia. Apa yang kurang dari hidupmu? Coba Mas Supri ini, Mas Supri ini Pak, senyumnya luar biasa. Jadinya tiang Jawi ini kesumeh Pak. Nah biasanya tentara itu kan nakutin, wah ini malah enggak, senyum terus dari tadi sambil mikir. Bener ya, ini bener nih Ustadz, bener nih Kiai. Cerita tentang ikhlas, gaji kecil itu punya aku katanya. Tenang Mas, kalau orang sudah mengejar akhirat, dunia pasti akan mengikuti. Tapi kalau mengejar dunia, tak mungkin akhirat akan mengikutimu. Kalau habis sholat, pernah sholat bersama istri enggak di rumah Pak? Pernah sholat dengan istri di rumah berjamaah? Kalau tidak ada waktu ke masjid karena beberapa kondisi, biasakan sholat berjamaah dengan istri di rumah. Oh Bu, Ibu, 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 baik. Panggil suami apa? Mas. Jawi nggih. Tiang pundi? Oh, tiang Jogja. Jogja ini pundi? Sleman. Anak kula teng Bantul Ibu. Nggih. Yang lain jangan ikut, saya nostalgia sama Ibu. Nggih. Nama Ibu siapa? Namanya siapa? Siapa?
Retno, serius Retno, kok kayak mantan pacar saya namanya ya? Dulu aku punya pacar namanya Retno, malah aku ditinggal kawin sama dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, kalau sama suami panggil apa kalau di Wajok? Abang? Sayang tuh buat orang Jakarta, tak nyampe sini. Besok Pak, Bapak sama istri panggil apa? Sayang juga. Haji Heri panggil apa sama istri? Mama. Katanya waktu di BTN panggil bebek. Kok berubah sih? Sering ketemu di BTN dengan beliau nih Bu. Ibu-ibu BTN itu paling marah kalau saya tidak datang ya Haji. Besok Pak, besok jam 3 atau setengah 4 bangunkan istri. Bangunkan istri. Salat tahajud. Kenapa? Tahajud itu salat sunnah yang terbaik setelah salat fardu. Sebab kata Rasulullah, afdalus salati ba'dal faridah qiyamul lail bima'na at-tahajjud. Salat sunnat terbaik setelah salat wajib itu ya tahajud. Karena perintahipun Kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minangka berdasarkan kepada perintah Allah di dalam Al-Qur'an. Kenapa saya campur-campur Pak? Karena mungkin di sini ada tiang Jawi, mungkin ada saudara-saudara kita yang Jawa, biar sama-sama mengikuti. Saestu Bu, nek kula kali panjenengan sedanten menjaga salat tahajud. Kalau saya dengan Anda menjaga tahajud, insya Allah Allah menjaga kita dan Allah berikan derajat yang terpuji. Ini kan ada orang Bugis nih, banyak Bugis kan, ada Bugis, ada Melayu, ada Banjar, ada Jawa, ada Sunda, ada Madura. Ada Madura enggak? Beda Madura Bu? Beda apa? Pak Heri Benyaring Madura, Pak Heri Benyaring Madura. Beda Madura Bu? Oh benar. Oh, kenapa Pak Kiai bisa? Saya bisa 6-7 bahasa Bu. Saya biasa pakai 7 bahasa setiap hari Pak. Kok bisa? Bisa. Alasannya kenapa? Biar enggak diakal-akalin orang. Terus setelah bisa, biar saya yang ngakalin orang. Jadi kata Allah, wa minal laili fatahajjat biki nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sepertiga akhir malam laksanakanlah salat tahajud. Karena Allah pasti akan memberikanmu derajat yang terpuji. Orang yang jaga tahajudnya, jaga sujudnya di malam hari, di saat yang lain sedang tertidur melupakan Allah, kemudian dia datang kepada Allah, dia memohon ampun kepada Allah, Allah membukakan pintu taubat selebar-lebarnya. Apapun permohonannya pasti akan Allah berikan. Apapun yang menjadi doanya pasti Allah berikan jalan keluarnya. Karena setiap orang yang bertakwa salah satu cirinya adalah selalu ingat akan sujudnya. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti berikan jalan keluarnya, Allah kasih solusinya. Kalau ada persoalan, Allah pasti siapkan jawabannya. Kalau sakit, Allah siapkan obatnya. Kalau punya masalah, Allah siapkan berbagai macam jawaban dan solusinya. Tapi kalau coba-coba meninggalkan perintah salat, maka kata Rasulullah, as-salatu imaduddin, salatmu itu seperti tiang ini.
Tiang ini penyangga, fungsi dan tugas utama tiang itu penyangga, salah satu rukun Islam, dan itu yang nomor 2 setelah syahadah. Setelah kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ada kewajibanmu sebagai seorang muslim, salat, sebab salatmu adalah tiang agamamu. Kalau kau jaga salatmu, tegaklah agamamu. Faman tarakaha wa man tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamaddin, sungguh dia telah meruntuhkan sendi-sendi agamanya. Banyak orang yang tidak mengira orang yang meninggalkan sholat, Pak, mohon maaf biar nggak lama-lama ceramahnya ini, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja bila udhrin, tanpa adanya udhur syara' yang dibenarkan, meninggalkan sholat 1 kali, hukumannya di akhirat sama dengan 27.000 tahun siksa di neraka, 27.000 tahun. Bagaimana kalau kita tidak sholat 1 hari 1 malam 5 waktu? Bagaimana kalau 1 bulan? Bagaimana kalau 1 tahun? Dan bagaimana kalau seumur hidupmu tidak sholat? Hidup kita ini hanya antara azan dengan azan. Bekerja itu sebenarnya sedang menunggu waktu sholat saja, Pak. Bekerja itu hanya sekedar menunggu waktu sholat, bukan sholat menunggu waktu kerja, bukan sholat di saat sempat, tapi sempatkan waktu untuk sholat. Sholatmu, takbirmu, rukukmu, sujudmu yang 5 menit itu. Sholat di sini berapa menit biasanya, Tuan Imam? Biasanya iya 7 menit sampai 10 menit lah. Tapi kita ngerasa lama, Pak. Kok bisa lama? Karena tidak ada rasa rindu kepada Allah. Tidak ada rasa rindu kepada Allah. Kalau sudah ada rasa rindu kepada Allah, maka seperti apapun keadaannya pasti dia akan bertahan karena sedang berhadapan dengan Allah Tuhannya. Maka sebagai bagian dari penutup, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, singkat saja, dari Makkah ke Al-Aqsa, dari Masjidil Haram ke Palestina Al-Aqsa, jaraknya itu 1293 km sebenarnya, Bu. Ya, dibulatkan 1300 km antara Masjidil Haram dengan Masjid Al-Aqsa yang disebutkan oleh Quran. Masjid Al-Haram dulu diciptakan oleh Allah, kata Nabi, baru setelah itu Masjid Aqsa, jaraknya 40 tahun. Kenapa Allah menyebutkan Masjidil Haram dan Al-Aqsa? Sebelum Masjidil Haram itu jadi kiblat kita salat, sampai sekarang Masjid Al-Aqsa itulah kiblat pertama umat Islam selama 16 bulan sebelum Allah turunkan ayat bahwa salat itu menghadap ke Masjidil Haram Makkah. Naik Nabi dari langit pertama 1, 2, 3 sampai ke 7, lepas dari langit ke 7 diantar lagi oleh Jibril sampai ke Sidratul Muntaha. Rasulullah disampaikan oleh Jibril, ya Rasulullah, tugas saya sudah selesai ya Rasul, sampai di sini di Sidrah saja. Setelah ini ya Rasulullah, silakan Anda berangkat sendiri menghadap Allah di Mustawa. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Jibril, kenapa engkau tidak mau mengantarkan aku ke Mustawa ya Jibril? Ya Muhammad, tugasku cuma sampai di sini. Sebab kalau aku melangkah 1 langkah saja keluar dari Sidratul Muntaha ini, maka aku pasti hancur ya Muhammad. Jarak dari Sidratul Muntaha ini ya Muhammad ke Mustawa
sama dengan perjalanan 600.000 tahun ya Muhammad. Belum sampai ke sana aku hancur ya Muhammad. Maka silakan Anda berangkat sendiri ke Mustawa atas izin Allah. Karena memang Allah yang memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini uniknya perintah salat, Bu. Ketika Allah perintah puasa, Allah cukup turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika perintah zakat, Allah turunkan ayat, khudh min amwalikum shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ketika perintah haji, Allah cuma perintahkan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi salat Allah perintah langsung, Rasulullah dipanggil langsung menghadap kepada Allah. Sesampainya di Mustawa, Rasulullah menyampaikan salam takzim kepada Allah yang kita baca dalam salat. Di sujud terakhir kita baca at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Ini salamnya Rasulullah kepada Allah ketika menghadap di Mustawa. Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah tidak mau selamat sendirian, Pak. Rasulullah tidak ingin sendirian. Beliau teringat umatnya. Rasulullah ingat kita semuanya, baik dari awal keislaman sampai akhir zaman. Rasulullah kemudian melanjutkan kalamnya di hadapan Allah, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Saking cintanya Rasulullah kepada kita semuanya yang hadir pada malam hari ini, saking cintanya Rasulullah kepada umatnya, Rasulullah tidak lupa dan tidak lalai akan itu. Maka berbahagialah kita hari ini, malam ini, yang masih mau datang ke masjid, menunjukkan ibu-ibu hatinya baik. Bersyukurlah kepada Allah karena bapak masih mau sholat di masjid, walaupun mungkin sibuk dengan pekerjaan. Syukur-syukur bisa 5 waktu, tidak pun mungkin beberapa waktu, atau setidaknya mungkin pada sholat Jumat karena bekerja di tempat yang lain. Maka yang terakhir, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, syarat takwa yang terakhir adalah isti'dadun birrahil, mempersiapkan diri menghadapi perjalanan pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mestinya orang bertakwa memiliki kesadaran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap sesuatu yang bernyawa pasti akan merasakan kematiannya. Mau senang atau tidak, mau suka apa tidak, bukan urusan muda atau tua, bukan masalah sakit atau sehat. Karena kadangkala yang sehat yang mati duluan, yang sakit malah bertahan sampai bertahun-tahun. Belum tentu yang tua meninggal duluan. Kalau yang tua meninggal duluan tentu ayahanda Haji Usman. Kalau bicara umur, kan begitu ayahanda. Enggak ada itu. Kalau bicara jumlah umur, yang paling senior kan beliau. Karena kalau beliau dibilang tua, enggak mau. Mohon izin ya. Tahu-tahu ayah yang paling tua di sini, yang paling sepuh, malah Kapolsek duluan, Pak. Tahu-tahu besok di Masjid Jungkat pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Kapolsek yang baru. Kalau nggak mau kasih Mas Supri saja, Pak.
Kalau nggak mau kasih tentara saja Pak. Lah bukan itu persoalannya Pak. Hidup ini sudah ada garisnya Pak. Nggak mungkin kita bisa sedikit keluar dari garis takdir. Iya, waktunya mati ya mati. Maka kata sahabat Ali bin Abi Thalib, syarat terakhir dari takwa adalah mempersiapkan diri menghadapi kepulangannya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah besok, entah lusa, entah bulan depan, atau entah tahun yang berikutnya, kita juga tidak tahu. Ramadan kemarin kita masih lengkap dalam keluarga, masih ada ayah, masih ada ibu, masih ada atuk. Tapi ternyata mungkin Ramadan kali ini ada sebagian dari anggota keluarga kita sudah tidak lagi membersamai kita. Itulah rahasia Allah. Sebab Allah sudah menegaskan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika sudah sampai ajalmu, tidak mungkin bisa mundur walaupun 1 detik pun juga, apalagi tidak mungkin dimajukan walaupun 1 detik. Umurmu sudah jelas, waktumu sudah tepat, tidak mungkin Allah akan lalai itu semuanya. Tinggal hari ini kita persiapkan sebaik-baiknya melalui sholat kita, melalui sujud kita, dan ketakwaan kita kepada Allah. Rezekimu sudah diatur oleh Allah, rezekimu sudah ditetapkan oleh Allah. Kita datang bukan mencari rezeki, tapi kita datang menjemput rezeki. Jangan tukar surgamu dengan dunia yang sedikit. Jangan lalai kepada Allah hanya karena pekerjaanmu. Apa kata Allah? Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun yang berbuat baik, mau laki dan perempuan, beramal saleh, senantiasa takwa kepada Allah, Allah siapkan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, hidupnya sehat, pikirannya sehat, badannya sehat, rezekinya lancar, dan Allah jauhkan dari musibah. Tapi yang berpaling dari Allah, sibuk dengan jabatan, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan bisnis, sibuk cari uang, sampai lupa dan berpaling dari Allah. Ancaman Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma wa qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Yang parah yang terakhir ini, siapapun yang berpaling dari perintahku ini, berpaling dari salat, berpaling dari puasa, berpaling dari zakat, berpaling dari mengingatku, kata Allah, maka sesungguhnya dia pasti akan memiliki kehidupan yang sempit dan sulit. Saya punya tetangga Pak, pemilik minimarket, tapi akrab dengan saya. Jadi dia ini walaupun agamanya Konghucu, dia ini selalu sumbang masjid tanpa kita minta. Masih ada sekarang di Siantan Pak, nanti saya tunjukin kalau mau sampai. Saya tanya sama dia, bos, kenapa senang nyumbang masjid bos? Bang Haji, kalau aku sumbang masjid bagot ah. Maksudnya aku sumbang masjid heng. Tahu heng Pak? Untung. Kok nyumbang yang lain? Tak can. Sia. Maka aku suka sumbang masjid. Ngapa sumbang masjid? Makin aku sumbang Bang Haji, bisnis aku lancar. Buktinya aku punya minimarket nih, tak aku jaga, yang kerja cuma 3 aja, ndak diawas,
tidak pernah kehilangan. Saya tanya, ngapa bisa gitu? Itulah Tuhan hebat, kata dia. Dia kirim malaikat jaga rumah aku, kata dia. Nyaman kali kau sih bilang. Tapi apa yang mau saya sampaikan malam ini, Pak? Selepas sholat jangan lupa bagi rezekimu, jangan lupa ibadahmu, amal solehmu, jangan lalai. Nih masjid sebentar lagi mau dibangun, karena di atasnya ada yang bocor. Bangun masjid, Allah siapkan istana di surga. Kadangkala mohon maaf, minta ampun belonggo saja nih. Susah betul kita nak mengeluarkan barang 1.000, 2.000. Investasi kita itu bukan bisnis yang hari ini, Bu. Investasi kita sebenarnya adalah investasi akhirat. Ada masjid nih. Ada itu enggak? Ada kardus, Bang. Ji, ada kardus, Ji. Masjid bocor, enggak ada yang mau tahu ini. Ambil kardus, Ji, jalankan. Saya minta sama ibu-ibu dengan bapak-bapak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Jalan, Bang, jalan, Bang. Jalan, Bang. Ambil kardus, Bang. Lihat, itu kardus apa, Tuan? Ada kardus kah? Tak ada kardus, sorban pun ada. Saya ada tamu sorban tadi. Bang, kardusnya cepat, Bang. Untuk masjid, Bang. Masjid kita bocor. Apa aja yang ada? Mau ember-ember lah. Tak ada ember, tempayan bawa, tak apa. Nah, cepat, Bang. Niatkan sedekah ibu. Pertama untuk arwah mak bapak, yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan penyakitnya sembuh sama Allah. Yang ketiga, mudah-mudahan rezekinya bertambah. Yang keempat, mudah-mudahan anaknya menjadi anak soleh dan solehah. Niatkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Jalankan ibu. Iya, jalankan. Kalau bisa ada lagi ibu-ibu yang jalan, tidak apa-apa pakai tangan biar cepat. Ya, boleh jalan, nak. Boleh jalan. Ya, bismillah. Untuk masjid, niatkan sedekahnya untuk emak bapak almarhum atau nenek, boleh. Kemudian yang kedua, niatkan Allah sembuhkan penyakit. Ketiga, niatkan semoga rezekinya lancar. Dan keempat, niatkan mudah-mudahan anaknya jadi anak saleh dan salihah. Insyaallah dikabul oleh Allah karena untuk masjidnya. Jadi kata Nabi, silakan jalan. Sebagai penutup, man bana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid Allah di atas dunia, Allah siapkan istana yang paling megah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cepat-cepat diselesaikan pembangunannya, amin. Ibu-ibu sekalian dan para jamaah yang dirahmati Allah, karena besok saya masih ada kegiatan yang sama, dan insya Allah besok saya masih ada kegiatan di Kuala Mandor, Bapak Kapolsek, dan lusa insya Allah saya masih ada kegiatan di Masjid Agung Kabupaten Bengkayang. Mungkin saya tidak bisa berlama-lama. Mudah-mudahan pertemuan ini dibarakahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita semakin baik, salat kita semakin baik, hidup kita semakin baik, rezeki kita baik, kesehatan kita baik, jabatan kita menjadi manfaat, harta kita manfaat,
mudah-mudahan Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari bencana. Saya minta satu Fatihah untuk saudara-saudara yang hari ini tengah menghadapi musibah, banjir yang ada di Mempawah, banjir yang ada di Landak, yang ada di Bengkayang, yang ada di Sambas, yang ada di sebagian Ketapang dan Sandai. Mari kita doakan mudah-mudahan Allah segera memberikan solusinya dan banjir segera surut. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi nasihat bagi saya sendiri dan juga mudah-mudahan manfaat bagi ibu-ibu dan para jamaah sekalian. Kebenaran pasti mutlak datangnya dari Allah, dan jika salah ketahuilah semata-mata karena saya yang awam. Terima kasih kepada seluruh panitia, teman saya, sahabat saya Haji Heri, dan sahabat-sahabat pengurus masjid ini. Oh gitu ya. Ini seharusnya imam masjid sini yang berdoa. Terima kasih untuk Pak Kapolsek. Mohon maaf kepada Ayahanda, Ketua MUI, Pak Kades, kemudian mewakili dan Ramil, serta para jamaah sekalian. Mari kita bermunajat kepada Allah, karena malam ini kita sudah masuk tanggal 2 Sya'ban. Insya Allah kalau Allah panjangkan umur, 28 hari ke depan kita bertemu Ramadan, bulan ampunan Allah, bulan kasih sayang dari Allah, serta bulan rahmat yang tiada terkira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdasy syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma bi rahmatikal wasi'ah wa bi nikmatikal 'azimah wa bi 'alaikal jasimah ya Rabbana ya Rahim ya Ghafur la yaghfirudz dzunub illa anta ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana ya Allah, Rabbana ighfir lana dzunubana ya Allah, Rabbana ighfir lana dzunubana ya Allah, waghfir lana dzunubana ya Allah, واغفر لنا ذنوبنا يا الله ولجميع المسلمين أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اجعلني مقيم الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا ورزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احينا بالإسلام وأمتنا على الإيمان. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة في آخر كلامنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di pertemuan yang berbeda dalam keadaan sehat wal afiyah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.